Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiana Nur Alia dengan NIM 1930604067. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8 dan 9, penulisan pesan persuasif dan penulisan direct request. Bab 8, penulisan pesan persuasif. 1. Perencanaan pesan persuasif. Penulisan pesan persuasif juga memerlukan perencanaan yang baik. Pada dasarnya, setiap perencanaan yang baik dapat membantu untuk mempercepat pencapaian tujuan suatu organisasi bisnis dengan baik. Apapun bentuk dan jenis perusahaan, manufacturing atau pengolahan, trade atau perdagangan, servis atau jasa, maka perencanaan yang baik mutlak diperlakukan bagi pencapaian suatu tujuan tertentu. Persuasif dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, tindakan yang dilakukan secara persuasif merupakan upaya seseorang untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain dengan suatu cara tertentu. Kegiatan persuasif ada kalanya berhasil mengubah sikap, perilaku, atau tindakan orang lain, namun terkadang tidak mampu mempengaruhi orang lain baik dalam sikap, perilaku, maupun tindakan. Oleh karena itu, dalam praktiknya ada kegiatan persuasif yang efektif mencapai sasaran yang dikehendaki, namun juga tidak ada yang efektif. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan bisnis dengan suatu cara yang membuat audiens merasa tidak mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Pihak yang menerima pesan bisnis tersebut juga harus dapat memahami dan menerima dengan baik substansi pesan bisnis yang disampaikan tersebut. Penyampaian pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi. 2. Mengembangkan pesan persuasif. 1. Menetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda ditentukan dari sejauh mana tingkat kepercayaan dan reliabilitas Anda. Jika kredibilitas Anda di hadapan audiens diragukan, maka mereka akan cenderung skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang Anda sampaikan. Oleh karena itu, Anda harus mengatasi audiens yang memiliki sikap skeptis tersebut. Kredibilitas Anda adalah kapabilitas Anda untuk dapat dipercayakan oleh orang tersebut. Kredibilitas Anda tanpa kredibilitas, upaya persuasi Anda akan dianggap sebagai bentuk tipuan. Salah satu cara menumbuhkan kredibilitas seseorang yaitu melalui fakta. Semua bentuk dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas Anda. 2. Kerangka argumentasi. AIDA. Penyampaian pesan persuasif dapat menggunakan kerangka AIDA atau attention, interest, desire, dan action. Memilih daya pemikat. Sebagian besar pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika atau logical A+, dan daya pemikat yang emosional atau emotional A+, untuk melakukan persuasi audiens. Pemikat logika. Dalam berbagai alasan, Anda dapat menggunakan untuk melakukan persuasi audiens, seperti membuat aduan atau klaim, dan selanjutnya memberikan dukungan atas aduan tersebut dengan memberikan alasan dan bukti-bukti yang ada. Ketika Anda memikat logika audiens, gunakan salah satu dari 3 jenis alasan ini, yaitu analogi, induksi, atau dedukasi. Analogi menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti yang spesifik pula. Induksi memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum, dan dedukasi pemberi alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. 3. Menulisan permintaan persuasif. Hal yang paling penting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif atau persuasive request untuk suatu tindakan yang tetap menjaga batas-batas permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang didapat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan tersebut. Manfaat langsung atau direct benefit. Permintaan persuasif meliputi pengurangan beban kerja seorang supervisor atau memberikan premi kepada seseorang untuk memberikan tanggapan atau survei. Sementara itu, manfaat tidak langsung atau indirect benefit. Permintaan persuasif meliputi peningkatan atau perbaikan moral karyawan, meningkatkan prestige, atau tantangan untuk membuat kontribusi yang berbagi bagi perusahaan. 4. Penulisan pesan penjualan dan permohonan dana. Perencanaan pesan penjualan, pengorganisasian dan komposisi pesan penjualan, penulisan pesan penjualan dan permohonan dana.
Ada 4 yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu 1. Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. 2. Tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. 3. Kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. 4. Jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Bab 9. Penulisan direct request. Pengorganisasian direct request. Pengorganisasian direct request dilakukan dengan menggunakan pendekatan langsung atau direct approach, di mana pada bagian disajikan ide pokok atau main ide yang diikuti dengan fakta-fakta secara rinci. Selanjutnya diikuti dengan suatu pernyataan keramahan dari tindakan yang diinginkan sebagai penutup. Bagian pertengahan surat direct request biasanya adalah menjelaskan permintaan yang sebenarnya, dan pada bagian terakhir menyatakan dengan jelas tindakan apa yang diinginkan. Misalnya, audiens dapat mencari informasi atau produk, batas dan waktu sebagainya. Dan kemudian diakhiri dengan suatu pernyataan yang ramah, baik mengatakan audiens akan pentingnya permintaan tersebut. 2. Permintaan informasi rutin. Dalam suatu organisasi bisnis, suatu surat-surat permintaan rutin perlu diperhatikan dengan baik. Dalam suatu organisasi bisnis, seringkali digunakan dan surat-surat untuk disampaikan ke berbagai pihak terkait, seperti karyawan, konsumen, klien, dan para pemegang saham. Dalam hal ini, surat permintaan rutin mempunyai arti penting dalam membentuk kesan positif atau image yang baik bagi suatu organisasi bisnis. 3. Menulis direct request untuk aduan. Ketika seseorang merasa tidak puas terhadap suatu produk, jasa, atau kebijakan suatu perusahaan, maka ia perlu segera mengadukan masalah atau keluhan yang dihadapi kepada orang-orang yang sangat berkompeten. Dalam surat direct request ada beberapa pilihan, yaitu pengembalian barang yang sudah dibeli dan permintaan uang pengembalian seharga barang tersebut atau refund. Permintaan pengiriman barang yang baru sesuai dengan yang dipesan. Penggantian sebagai atau seluruh bagian yang rusak. Perbaikan gratis, pengurangan harga karena cacat atau kerusakan produk, pembatalan atas suatu pesanan produk, pembetulan atau kesalahan penagihan produk, koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran, penjelasan atas perubahan kebijakan atau prosedur. 4. Surat undangan, pesanan, dan reservasi. Pada umumnya, pendekatan yang digunakan dalam menyusun surat undangan, pesanan, dan reservasi adalah pendekatan langsung atau direct approach. Surat undangan. Dalam penulisan surat undangan digunakan pendekatan langsung. Dalam hal ini, pendekatan langsung mencakup 3 komponen, yaitu ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. Surat pesanan dan reservasi. Ketika suatu perusahaan melakukan pesanan atau order produk kepada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dapat menulis surat pesanan dengan menggunakan pendekatan langsung atau direct approach. 5. Permintaan kredit. Dalam surat permohonan kredit, selain data pribadi, jenis usaha, jumlah kredit yang diminta, harus didukung dan dilengkapi berbagai dokumentasi penting, serta prospek bisnis Anda di masa depan. Hal ini penting bagi lembaga pengkreditan untuk menilai kelayakan Anda dalam memperoleh kredit, baik dari sisi besar kredit maupun jangka waktu pengembaliannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.